Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari infrastruktur, kali ini datang dari BUMN Karya yang mana sahamnya hari ini juga mengalami kenaikan. Kenaikan juga terjadi untuk saham-saham BUMN Karya di perdagangan di pekan lalu. Ada PTPP tampaknya lebih direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 560 hingga 640. Dari konsumer produsen rokok HMSP juga buy on weakness 880 hingga 1005. Dari pakan ternak ada Java tapi lebih ke arah trading buy. Support yang bisa diperhatikan di 1175, resisten hingga ke 1230. Dari teknologi ada Goto yang mengalami penguatan signifikan dalam beberapa perdagangan hari terakhir. Juga direkomendasikan trading buy, support yang bisa diperhatikan di 76, resisten hingga ke 88 rupiah per sahamnya. PTPP, HMSP, dan juga Java dan Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Heritia Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama datang dari BUMN Karya, yang tadi juga sempat masuk ke dalam topik pilihan kita. Saham-saham BUMN Karya sudah naik hari ini dan juga di perdagangan pekan sebelumnya. Kenapa lebih memilih PTPP, Pak? Tapi lebih ke arah buy on weakness jika dibandingkan dengan saham-saham BUMN Karya yang lainnya. Oke, kalau melihat dari sisi teknikalnya, kami melihat pergerakan PTPP ini nampaknya sedang berada di awal fase uptrend-nya ya. Dan hari ini dari pergerakan PTPP sendiri masih tertahan dari MA 200, namun disertai dengan munculnya volume pembelian meskipun tidak begitu besar. Kalau kita lihat dari sisi MACD dan stokastik sebagai indikatornya ini cukup menarik karena nampaknya MACD ini akan mengarah dari area negatif untuk menuju ke area positifnya sehingga pergerakannya nampaknya masih berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti menguji di area MA 60 yakni di area 660. Demikian juga dari stokastik pun juga masih mendukung ini dari area netral menuju ke area overbought-nya. Begitu, Mas. Baik, apakah Anda melihat penguatan ini salah satu nada keoptimisan dari para investor terkait juga dengan perbaikan kinerja kontrak, bahkan beberapa BUMN Karya sudah melampaui dari sisi target, ada ADI misalnya. Tapi di sisi lain, para investor masih dihadapkan dengan sisi fundamental terkait juga dengan masalah keuangan, Pak Didit. Betul sekali, karena kalau kita lihat dari memang BUMN Karya ini pada beberapa waktu lalu memang sempat ada sentimen negatif yang cukup mengkhawatirkan di mana dari sisi keuangannya. Tentu saja hal ini juga dari para investor masih cenderung untuk menjauhi dari saham-saham konstruksi, terutama dari BUMN Karya itu sendiri. Namun demikian kami melihat dengan adanya dari sisi teknikal ya, dengan adanya level bottoming di awal November kemarin, ini nampaknya cenderung cukup menarik untuk diakumulasi terlebih dahulu. Di mana memang kalau kita lihat secara sentimen, ini terdapat kontrak-kontrak dari emiten-emiten BUMN Karya yang cenderung naik seperti itu. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua datang dari produsen rokok, ada HMSP, di mana dalam beberapa perdagangan terakhir juga sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun di perdagangan beberapa hari perdagangan terakhir ini lebih cenderung mengalami tekanan kembali. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness untuk HMSP? Oke, kalau untuk HMSP betul sekali. Kami melihat memang saat ini pergerakan HMSP masih berada di awal dari fase downtrend dalam jangka pendeknya. Hal ini juga terlihat dari pergerakan HMSP yang masih relatif untuk terkoreksi dan MACD serta stokastiknya yang sudah menandakan adanya tanda-tanda dead cross. Jadi kami memperkirakan untuk HMSP sendiri ini dapat dijadikan sebagai area buy on weakness-nya nanti di area 900 sampai ke 920 dengan mencermati beberapa untuk supportnya ya nanti di 880 dan support krusialnya nanti di 835. Selama masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka HMSP masih berpeluang untuk menguji di area resisten 1005, kemudian nanti target terdekatnya di 1040 sampai 1070 begitu. Baik, masih terbuka cukup lebar untuk HMSP untuk menembus kembali di atas level 1000-an. Selanjutnya kita beralih ke emiten pakan ternak, ada Java, lebih ke arah trading buy. Di penutupan sesi kedua mengalami koreksi yang cukup dalam sepertinya. Untuk Java melemah di 1,24% di 1195. Merubah dari rekomendasi Anda tidak untuk Java, Pak Didit? Untuk Java sendiri memang saat ini kami merekomendasikan untuk trading buy karena kami melihat memang pergerakan Java semenjak tanggal 10 November hingga hari ini pergerakannya masih relatif untuk
sideways seperti itu ya, dengan kecenderungan range harga yang cukup lumayan untuk dijadikan untuk trading buy sendiri. Dan dapat diperhatikan dari sisi MACD serta stokastik yang masih melandai dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan yang begitu signifikan. Nanti untuk para investor nanti tetap dapat mencermati 1175 sebagai support dan resistnya di 1230, karena kalau break dari 1230 maka selanjutnya pergerakan Java nampaknya akan menguji klaster MA, yakni di MA 60 dan 200-nya di 1250 dan berikutnya ada target di 1270 begitu. Baik, saham pilihan terakhir datang dari teknologi. Pemirsa, ada Goto juga direkomendasikan trading buy, di mana Goto sudah mengalami kenaikan di beberapa perdagangan terakhir, bahkan semenjak perdagangan 15 November level Rp80 per saham tampaknya masih cukup kokoh sampai sejauh ini, namun masih belum mampu menyentuh level Rp90 per saham untuk Goto. Analisis Anda? Oke, dari Goto sendiri memang ini ada sentimen ya dari TikTok Shop yang nampaknya sedang untuk mendekati beberapa platform dari media sendiri, di mana hal ini menjadi sebuah katalis positif bagi emiten-emiten yang ada di IDX Teknologi. Salah satunya adalah Goto, di mana hari ini Goto nampaknya sudah break dari area resisten ya di 88 dengan volume pembelian yang cukup tinggi dibandingkan volume hari sebelumnya. Dari sisi MACD dan stokastik masih mengarah untuk menguat dan nampaknya akan menguji ke area positifnya. Apabila break dan mampu bertahan di atas 88, maka selanjutnya Goto kami perkirakan terdekatnya nanti di 92 untuk targetnya, dan target berikutnya silahkan cermati 94 dan level 100 untuk pergerakan dari Goto begitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada PTPP, HMSP, Java, dan juga ada Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Waktu kita cukup terbatas, Pak Didit, langsung saja. Ada Bapak Diki dari Kalimantan, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham teknologi. Ada MTech, Pak. Sudah ambil posisi di 590, nyangkut sepertinya, tapi range atau loss-nya masih belum terlalu lebar ini. Apakah bisa tembus di 600, Pak, di awal bulan? Pak Didi? Oke, kalau kita lihat pergerakan MTech sebenarnya ini masih cenderung sideways ya, meskipun pergerakannya menguat dan masih didominasi dengan volume pembelian. Dari indikator MACD dan stokastik masih menandakan adanya tanda-tanda penguatan. Nanti dapat diperhatikan karena ada gap yang nampaknya harus ditutup di 555 sampai di 565. Ada kemungkinan akan menutup gap tersebut terlebih dahulu, dan apabila nanti break dari 560, selanjutnya dapat diperhatikan nanti area 610 sampai 625 sebagai area penguatan terdekatnya. Baik, selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham SRTK, Pak. Lovina Beach Brewery Tbk, nyangkut di 420. Hari ini auto reject bawah 25% pelemahan dan loss-nya sudah cukup lebar. Ini tampaknya lebih dari posisinya Rp198 per saham di penutupan sesi kedua hari ini. Analisis Anda untuk STRK? STRK ya? Oke, baik. STRK, Lovina ya. Kalau kita melihat memang selama 4 hari berturut-turut ini mengalami koreksi yang cukup dalam, volume penjualan masih mendominasi dan dapat diperhatikan dari sisi stokastik yang sudah mulai memasuki di area oversold-nya. Nanti dapat diperhatikan area koreksi berikutnya yakni di 183 sampai 167. Waspadai apabila break dari kedua area support tersebut maka akan kembali ke area 135. Untuk resistnya sendiri ini di 250. Jadi apabila mampu tadi di 420 ya, mungkin ini bisa untuk dilakukan cut loss terlebih dahulu karena sudah cukup jauh juga untuk pergerakan harganya. Baik, selanjutnya kita ke Jogja, ada Hanan. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham SLIS, Pak. Gaya Abadi Sempurna Tbk. Analisisnya hari ini juga koreksi dalam. Untuk SLIS ya, ini kebetulan masih berada di fase downtrend ya yang cukup dalam. Dan saat ini terkoreksi 2,6% di areanya 74. Masih didominasi dengan volume penjualan. Waspadai dari MACD dan stokastik yang nampaknya akan membentuk adanya dead cross dari pergerakan tersebut. Apabila nanti break dari harga terendahnya yakni di 71 karena sudah break 72 tadi, maka waspadai di area 66 sampai 68 sebagai area koreksinya. Untuk resist nanti dapat cermati di 78 begitu. Baik, selanjutnya ada Hang Piao, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Medco, Pak Didit, sudah tertekan cukup dalam dan mencoba untuk bangkit. Apakah boleh direkomendasikan masuk untuk Medco? Oke, untuk Medco nanti dapat dicermati terlebih dahulu area 1110 untuk area koreksi supportnya ya.
apabila break dari area tersebut, nampaknya Medco nanti akan menguji di level 1000 sampai ke 1035. Mungkin nanti dapat ditunggu di area tersebut, karena dari beberapa indikatornya, Medco belum menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan yang cukup agresif dan masih didominasi oleh volume penjualan. Begitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham PANI, Pak. Pantai Indah Kapuk 2 TBK. Kenaikannya juga cukup signifikan, support dan resistennya. Direkomendasikan masuk tidak, Pak Didi? Singkat saja. Oke, kalau untuk PANI ini nampaknya untuk trading buy terlebih dahulu. Ya. Cermati nanti area resistnya di 4960, karena kalau break dari situ nanti kembali ke 5.000 sampai 5.200. Supportnya saya berikan cukup dekat nanti di area 4.600 sampai 4.550 terlebih dahulu untuk PANI, karena kalau break dari itu 4.200 nanti akan disambangi. Baik, terakhir ada Bapak Sugi dari Bekasi untuk Astra International, ASI, Pak Didit, support dan resistennya. Oke, untuk Astra sendiri dapat dicermati supportnya 5650 dengan resistennya di 5850. Waspadai 5650-nya break, untuk Astra akan menuju ke 5200, namun best case 5850-nya break bisa ke 6050 sampai 6225. Oke, jawaban untuk Bapak Sugi dari Bekasi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan keesokan harinya. Pak Didi, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas David, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.